Halo, ketemu lagi sama saya. Kali ini saya mau bercerita sedikit tentang si Oma yang jenazahnya saya rawat dari memandikan, memakaikan baju, sampai merias. Seumur-umur hidup saya itu pernah mendengar tentang lubang buatan dari dokter untuk BAB yang dari perut. Saya sering mendengar, sering membaca beritanya, tapi saya belum pernah melihat. Puji Tuhan, hari itu saya melihat secara langsung dengan mata kepala saya sendiri apa itu kantong kolostomi. Jadi saya itu sebelum merawat jenazah jarang banget saya membaca surat kematiannya, karena bagi saya kalau di rumah duka itu begitu saya dikabarin jenazah itu bisa dirawat berarti sudah lolos seleksi lah, maksudnya jadi nggak ada hal-hal yang membahayakan buat saya gitu kan, jadi aman lah untuk saya rawat gitu. Jadi waktu itu subuh ya, saya itu datang ke lokasi, ke rumah duka itu jam 2 subuh. Rencana dokter mau formalin itu sekitar jam 2 gitu. Dan saya itu udah membiasakan diri saya, kalau dokter misalnya formalin jam 2, kalau saya memang nggak ada kerjaan di tempat lain, saya pasti samain waktunya sama dokter. Saya berusaha datang saat dokter formalin ada di situ. Nah, ketika itu dokter belum proses formalin. Begitu saya nyampe, saya jam 2 nyampe, jam 3 lebih lah dokter baru formalin. Dan waktu itu ada 2 jenazah, cowok sama cewek, oma dan opa. Jam kematiannya hampir sama. Terus dokter formalinnya juga bersamaan. Tapi saya request, dok yang cewek dulu ya, karena cewek itu kan biar gini, memake up cewek itu kan waktunya lebih lama. Jadi kalau dokter formalin cewek dulu, setelah diformalin biasanya kita tunggu 30 menit sampai uap formalin itu hilang. Tapi kalau saya melihat waktunya sudah ibaratnya udah mepet gitu kan, ya saya segera memandikan, meskipun saya harus menahan uap formalin yang perih di mata, tapi is okay, nggak masalah gitu kan. Yang terpenting saya bisa mengejar waktu, selesai tepat waktu gitu kan. Kenapa tepat waktu? Terkadang itu kan keluarga meminta jam sekian udah masuk ruangan, nanti jam sekian ada ibadah. Jadi saya selalu mengejar waktu itu biar jadwal yang lain itu nggak keteteran gitu kan. Selalu tepat waktu. Kita kan harus menjaga hal itu ya, supaya nggak mengecewakan keluarga. Nah, setelah dokter selesai formalin jenazah si Oma ini, saya nggak nunggu lama sih, saya langsung persiapan untuk memandikan si Oma. Dah begitu saya buka bajunya si Oma, saya kaget, di perutnya itu ada kantong kolostomi. Terus saya nanya, dok ini bener kan dok kantong untuk pembuangan BAB gitu kan. Dokter juga nggak tahu, karena dokter formalin kan nggak melepas baju kan. Dia cuma kalau formalin di rumah duka tempat saya bekerja ini, dokter formalin itu ambil masukkan formalinnya di paha atas, jadi nggak sampai lepas baju di perut itu nggak. Dokter langsung nyamperin saya kan, lihat, oh iya bener, hati-hati ya bu, kalau membukanya gitu kan, nanti bisa muncrat, maksudnya sisa-sisa pupnya itu kalau kita nggak hati-hati bisa muncrat, bisa kena saya gitu kan dokter, hati-hati ngelepasnya.
Dan saya tuh belum pernah gitu loh, belum pernah ketemu, baru pertama kali ini. Dan saya tipe orangnya kan nggak gengsian. Kalau memang saya belum pernah, saya bilang belum pernah. Kalau saya belum tahu, ya saya akan nanya gitu loh. Terus gitu, masih ada dokter gitu kan, dok saya belum pernah ngelepas, tolong dong ajarin dulu gitu kan. Terus dokter, ayo sini aku ajarin gitu kan, diajarin gini ya caranya, ini perban-perbannya dilepas. Terus nanti kan ini kan ada plester yang nempel nih, kamu buka tapi kamu sambil ambil apalah, lap atau tisu atau apa. Jadi sambil saya buka kantong kolostominya itu, sambil tangannya segera nempel ke lubang ususnya gitu loh. Ya takutnya pada saat kita tarik BAB yang masih tersisa itu ikut keluar. Fungsinya itu supaya tertahan, kalau ada pupnya tuh setelah tertahan. Oke, baik. Habis itu saya liatin, saya perhatiin. Oh gitu ya caranya. Oke, aman. Terus saya lihat, saya coba tekan-tekan kan. Kalau misalnya ada pupnya kan pasti keluar. Ternyata udah nggak ada yang keluar gitu. Oke, habis itu saya lihat jadi waktu itu lubangnya itu di perut sebelah kiri, dibikin kolostominya itu di sebelah kiri. Terus ternyata di perut yang sebelah kanan sejajar gitu. Berarti kantong kolostomi itu ada di sebelah kiri pusar. Terus ada bekas jahitan juga di sebelah kanannya pusar. Kurang lebih panjangnya mungkin 10 sentian gitu ya. Dan itu kelihatan memang ada bekas jahitannya. Dan yang di bagian atas kurang lebih 3 sentian itu terbuka. Jadi saya lihat itu kelihatan bagian dalam perutnya gitu loh. Saya bilang, aduh Oma, saya nggak bisa ngebayangin rasa sakit yang dirasakan Oma selama dia hidup tuh kayak apa gitu loh. Saya nggak tahu ya kalau kantong kolostomi itu menyebabkan nyeri setiap harinya atau enggak, saya kurang tahu. Tapi luka jahitan, bekas jahitan yang terbuka, aku bayangkan, aduh, apa nggak perih gitu loh, apa nggak sakit. Terus belum melihat bagian tubuh Oma, tangannya pada lebam-lebam. Ya kemungkinan besar mungkin bekas jarum-jarum infus atau apa ya. Karena mama saya sendiri pun kalau habis diambil darah atau infus itu memang lebam gitu loh. Mungkin si Oma juga seperti itu, dan lebamnya tuh lebar banget, lebar di telapak tangan gini nih lebam semua, kanan kiri tuh lebam gitu. Aku bilang, aduh Oma, aduh kuat banget ya gitu, kuat banget. Puji Tuhan hari ini Oma sudah menyelesaikan pertandingannya Oma, perjuangannya Oma untuk melawan sakit di badan Oma. Puji Tuhan hari ini Tuhan memberikan yang terbaik buat Oma. Oma lepas dari semua rasa sakit di badannya gitu. Terus oke, setelah itu saya proses memandikan, saya bersihin di bekas lubang kolostomi itu, ususnya itu juga saya bersihin, saya seka pokoknya bersih supaya bekas-bekas pupnya itu nggak ada gitu kan. Terus saya waktu bersihin lubang duburnya itu masih ada cairan keluar pup tapi encer, itu juga saya bersihin gitu kan sampai benar-benar bersih. Terus saya tuh kan agak ngeri-ngeri gimana ya, namanya yang bekas jahitan yang terbuka itu. Kalau saya mandiin air masuk ke situ tuh saya pikirannya, aduh kalau masuk itu bayangan saya tuh setiap merawat jenazah saya tuh nggak pernah menganggap mereka itu udah meninggal, yang nggak bisa merasakan penderitaan atau sakit atau apapun. Saya menganggap mereka itu masih hidup, masih hidup posisi tidur gitu loh. Jadi kayak
misalnya aduh lubang ini nanti kemasukan air sakit nggak ya Oma ya, perih nggak ya, itu otomatis terlintas di pikiran saya gitu loh. Aduh, terus oke, gitu kan. Oke, saya bersihin semua, udah selesai, saya keringin badannya. Terus habis dikeringin kan dipindah tempat kan ke troli, tempat baringkan Oma, tempat untuk memakaian baju. Dan setelah itu saya riasnya juga di tempat itu. Nah udah, pada saat udah selesai saya mandikan, saya keringkan, saya baringkan di tempat tidur itu. Ya udah, luka-lukanya, luka bekas lubang ini yang kolostomi itu sama jahitan yang terbuka itu saya tutup pakai kapas yang lumayan tebal. Saya plester sampai rapat. Biar apa ya, tujuannya siapa tahu dari lubang itu masih nanti akan keluarin cairan. Kita nggak tahu. Kita tuh nggak pernah bisa menduga jenazah ini itu nanti bakalnya ngeluarin cairan lagi atau enggak, meskipun sudah diformalin loh. Jadi kita bisanya apa? Ya udah, kita persiapkan aja sebaik-baiknya supaya nanti kalau seandainya pun keluar cairan bisa terserap di kapas itu dan nggak ngotorin bajunya Oma gitu kan. Itu saya perlakukan semua jenazah kalau ada luka seperti itu. Jadi jangan beranggapan apa ya, oh enggak lah nanti nggak akan keluar cairan atau apapun. Enggak. Hal-hal terburuk itu terkadang masih bisa terjadi, ya kan. Jadi daripada terjadi terus bajunya kotor malah repot, nggak diganti, kasihan jenazahnya, gantinya juga pasti akan kerepotan, apalagi kalau udah ditaruh di peti kan. Nah itu, jadi dipersiapkan seperti itu serapi mungkin. Jadi kalaupun keluar cairan aman, nggak akan mengganggu apa ya. Kita itu kalau ngerawat jenazah itu kan kita berusaha di dalam peti itu sempurna, tampilannya sempurna, bagus, dilihat keluarga, dilihat pelayat itu bagus, sempurna gitu loh. Sebisa mungkin jangan sampai terlihat kotor atau ada yang kurang lah. Itu saya paling menghindari hal itu. Terus akhirnya setelah selesai saya tutup lukanya sama teman saya rapi, saya kasihin baju dan saya mulai proses merias gitu kan. Nah di saat saya mulai merias, jenazah Opa ini juga sudah selesai diformalin dan dimandikan gitu. Jadi setelah Opa pakai jas rapi, udah tempat tidurnya ada di belakang saya. Tunggu giliran saya selesaiin si Oma dulu. Setelah Oma selesai cantik sempurna, saya baru pegang Opa. Kalau dalam proses merias jenazah itu, meskipun saya udah diantri, ada antrian 1 atau 2 jenazah, saya pasti tetap fokus dulu nyelesain yang satu ini. Dan saya nggak pernah mempercepat proses kerja saya. Kenapa? Jadi intinya saya nggak mau buru-buru meskipun ada antrian. Saya tetap mengutamakan kualitas, ya kualitas. Kalau normalnya saya merias jenazah perempuan itu antara 1 sampai 1,5 sampai 2 jam. Itu waktu normal saya untuk merias jenazah cewek gitu kan. Itu kalau kondisinya bagus ya. Kalau kondisinya misalnya kecelakaan, itu saya bisa lebih dari 2 jam. Pernah saya merawat cewek korban kecelakaan, saya membutuhkan waktu sampai 4 jam. Sampai benar-benar sempurna, sampai benar-benar nggak terlihat sama sekali goresan-goresan. Jadi jatuhnya itu dia meninggalnya itu kayak posisi kepala di bawah, jadi kena aspal, kena jalanan gitu ya. Jadi banyak goresan-goresan di wajahnya. Dan kalau itu kan darah, keluarin darah, kalau darahnya kering itu kan menghitam ya. Jadi untuk mengcovernya itu berlapis-lapis, nggak mudah. Saya 4 jam saya lihat selesai, bener-bener mulus, nggak seperti korban kecelakaan. Jadi seperti itu. Setelah selesai merias Oma, terus saya baru kerjain si Opa. Kalau merias cowok, saya
bisa lebih cepat lah, sekitar 45 menit sampai 1 jam itu saya waktu yang saya butuhkan untuk merias cowok. Dan itu pun kalau dengan kondisi yang normal. Kalau misalnya kondisi yang lebamnya terlalu pekat banget, itu saya butuh waktu di atas 1 jam. Jadi seperti gini teman-teman, saya disebut perias jenazah, perias. Tapi beda kerjaan saya sama perias-perias yang masih bernyawa ya. Kalau bernyawa kan mungkin tujuannya mempercantik, maksudnya kondisinya kan ya beda lah ya, maksudnya ya di make up supaya terlihat cantik. Tapi kalau perias jenazah itu tugas utama kita itu menutup atau mengcover hal yang tidak sempurna. Contohnya, banyak jenazah itu saya lebih banyak menemuin jenazah yang mukanya mulai lebam, atau enggak sebelum lebam yang kebiruan tuh pasti memerah, daripada jenazah yang mukanya masih mulus tuh nggak ada memar, nggak ada lebam. Itu jarang banget. Karena apa? Rata-rata yang saya pegang itu kan jenazah yang sebelumnya sakit. Nah, lebam itu muncul dipengaruhi oleh sakit yang diderita sebelumnya. Misalnya gini, jantung, ginjal itu membuat muka lebam, atau paru-paru basah. Itu kalau paru-paru basah tingkat kelebamannya itu pada saat saya lagi memandikan aja udah biru kehitaman. Nggak merah lagi loh, udah biru yang kehitaman. Dan itu hampir seluruh badan, wajah, tangan, semuanya lebam biru. Itu kalau paru-paru basah itu udah kalau saya nemuin kasus seperti itu udah ya puji Tuhan banget gitu loh, kalau saya dikasih kepercayaan Tuhan untuk merawat jenazah ini. Jadi intinya perias jenazah itu tidak hanya membuat cantik atau ganteng jenazah, tapi kita harus menutupin dulu luka-lukanya, menutupin yang tidak sempurna itu supaya akan terlihat sempurna. Jadi tugas kita itu nggak gampang gitu loh. Jangan dibandingin sama teman-teman kita yang make up wisuda, make up pengantin. Maksudnya beda tingkat kesulitannya, beda. Masalah-masalah yang saya temuin juga beda gitu loh. Dan makanya saya bilang mental kita sebagai perias jenazah itu harus siap seperti kita itu dikirim ke medan perang. Kita nggak tahu situasinya seperti apa, jenazah yang akan kita temuin itu seperti apa, dan sesulit apapun kondisi jenazah kita harus menyelesaikan saat itu juga. Nggak bisa kalau saya sih pantangan buat saya kata menyerah itu nggak. Jadi sesulit apapun akan saya kerjakan gitu loh. Jadi tujuan saya sebagai perias jenazah itu saya mau menyempurnakan penampilan jenazah-jenazah itu di hari terakhirnya gitu. Jadi saya selalu ngomong sama diri saya, jangan menyerah dan jangan pulang sebelum jenazah itu sempurna. Itu janji yang saya ucapkan untuk jenazah-jenazah yang Tuhan kirim ke saya, yang untuk saya rawat itu. Dan puji Tuhan, sampai hari ini masalah apapun yang saya hadapin, sesulit apapun itu, saat saya berdoa, saya minta hikmat Tuhan, Tuhan kasih jalan keluarnya saat itu juga. Dan untuk teman-teman yang profesinya sama seperti saya, kunci utama kita tuh nggak boleh panik, tetap tenang meskipun kita menemuin masalah yang berat gitu kan, tetap tenang aja, tenang.
doa sama Tuhan. Itu udah, itu kunci-kuncinya kita untuk bisa bekerja dengan baik, yaitu tenang, berdoa. Tenang, berdoa. Itu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Mudah-mudahan ada hal-hal positif yang bisa diambil. Kalaupun teman-teman masih bingung, silahkan komen dan saya akan menjawab semampu saya. Terima kasih.